Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Terima kasih kepada rekan saya yang sangat cantik sekali, yang sangat happiness, selalu bahagia dimanapun berada. Miss Foni. S, S apa gelarnya Miss? SS bukan? Oh, SS atau MPD. Mudah-mudahan kita lulus ya tahun ini ya. Dengan nilai yang memuaskan. Amin. Nah, baiklah saya akan membahas tentang filsafat pendidikan Islam. Ada 3 term. Yang pertama filsafat, yang kedua pendidikan, yang ketiga Islam. Filsafat ini merupakan sebuah kajian yang memang sangat luar biasa. Arti dari filsafat ini adalah hakikat. Pendidikan adalah sebuah proses di mana di sana terdapat transformasi ilmu antara guru kepada siswa. Dan Islam ini merupakan sebuah wad'un ilahiyun saikun lidawil uquli salimah lisolahi ma'a sihim wa ma'adihim. Sebuah undang-undang, aturan yang diturunkan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki akal yang sempurna agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Filsafat ini tidak beragama. Apabila kita lihat filsafat ini tidak biasanya diawali dengan dari Yunani atau dari Barat, yang mana berbicara tentang filsafat ini tidak akan lepas dari yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah hakikat dari filsafat itu sendiri. Apa sih filsafat pendidikan Islam itu? Yang kedua epistemologi, bagaimana cara kita memperoleh filsafat pendidikan Islam, dan yang ketiga aksiologi, apa tujuan dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Baiklah, kata filsafat ini dalam Islam tadi sudah disebutkan, filsafat ini tidak beragama. Akan tetapi padadannya kita bisa cari filsafat ini dalam Quran, bisa disebut juga dengan bisa juga disebut dengan oh ya, selamat datang Bu Tuti, mohon maaf. Halo. Sebentar. Ya. Filsafat ini padadannya bisa kita cari dalam Quran atau hikmah. Kalau pendidikan di dalam ada padanannya, ya bisa tarbiyah, bisa ta'dib, bisa ta'lim. Ada lagi Islam. Nah, Islam ini merupakan sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Ontologi dari filsafat pendidikan Islam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah pernah berfirman, surat Al-Baqarah ayat 30, wa 'allama Adamal asma'a. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, al-asma. Al-asma ini merupakan bentuk plural, bentuk jamak dari ismun, nama. Jadi orang yang sesuatu yang tinggi itu disebut sama, samaun langit. Ismun nama, nama itu harus dijunjung tinggi. Nama mertua, nama kita sendiri, nama anak kita, dan nama saudara-saudara kita. Nah itu ontologinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'anul Karim. Ada pertanyaan yang sangat menarik, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada makhluk? Sebab kita bisa mengidentifikasi sesuatu dari namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada makhluknya
Dan tentunya laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya itu sangatlah berbeda, tidak sama. Nama-nama Allah dalam hadis itu ada 99. Kalau dalam Al-Qur'an nama Allah itu lebih dari 120. Kalau di dalam Asmaul Husna tidak ada yang namanya Hanan, Manan, Dayan, tapi kalau dalam Al-Qur'an ada. Apalagi menurut Imam Ibnu Arabi, nama Allah itu ada sebanyak 1000 nama. Subhanallah. Nah itu ontologi dari kajian filsafat pendidikan Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun epistemologinya, cara dalam filsafat pendidikan Islam bagaimana sih kita berhasil memperoleh ilmu menurut perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, yang namanya ilmu menurut filsafat pendidikan Islam adalah mahsusat. Mahsusat itu apa? Memperoleh ilmu dari yang namanya panca indera, dari mata kita, dari telinga kita, dari panca indera kita. Tentunya digolongkan epistemologi filsafat pendidikan Islam ada yang menyebutkan kepada dua hal. Yang pertama, secara kasbiyat, secara usaha, ada yang kedua secara khuduri. Ilmu itu tidak dicari melainkan datang sendiri. Nah, memang itu merupakan sesuatu yang khusus yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Selanjutnya, dalam epistemologi pendidikan Islam ini, nah ini bisa dilihat slide-nya. Epistemologi tadi ada yang menyebutkan dua, kasbi yaitu secara mahsusat, secara panca indera. Ada lagi yang namanya ilmu laduni. Laduni itu ilmu yang diperoleh dengan cara kita beribadah, meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalam epistemologi filsafat pendidikan Islam ini adalah ada bayan, burhan dan irfan. Suatu yang kalau dalam bahasa Arab, apabila suatu kalimat diakhiri dengan kalimat an, maka menunjukkan kalimat tersebut kesempurnaannya. Contohnya, Quran. Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Asalnya qoro'a menjadi Quran. Qoro'a bacaan. Quran bacaan yang sempurna. Arafa mengetahui, irfan pengetahuan yang sempurna. Nah itu. Aroya telanjang, uryan berarti telanjang yang sempurna. Itu dalam kaidah bahasa Arab. Apabila diakhiri dengan kalimat an, otomatis maknanya itu adalah sempurna. Ada bayan, ada burhan, ada irfan. Kalau bayan ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari sebuah teks. Ada lagi burhan. Kalau burhan ini diperoleh dengan akal dan pikiran kita. Dan yang terakhir, irfan. Nah, irfan ini tadi sudah disebutkan adalah pengetahuan yang sempurna. Itu epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam. Ada lagi aksiologi. Apa sih tujuan dari filsafat pendidikan Islam? Tentunya ta'nisul insan, yaitu memanusiakan manusia. Dan banyak proses yang harus ditempuh dalam ta'nisul insan ini. Tujuan dari filsafat pendidikan Islam itu adalah ta'nisul insan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Miss. Nah, itu. Ya, terima kasih.